Bab 1445, menuju Pil Tower lagi. Apakah sekte bunga dan lembah api membakar menyetujui aliansi? Xiao Yan mendengarkan laporan dari dua sesepuh di depannya di dalam aula utama paviliun bintang jatuh. Dia tiba-tiba berdiri. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Haha, sekte bunga dan lembah api pembakaran telah memberi kami jawaban yang jelas. Mereka sedang menunggu kepala paviliun junior untuk memutuskan kapan mengumumkan berita ini. Penatua paviliun bintang jatuh tersenyum ketika dia menjawab. Xiao Yan, Cai Lin, dan yang lainnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata ini. Segalanya selalu sulit di awal. Dengan awal yang baik ini, akan lebih mudah untuk menangani hal-hal selanjutnya. Sekte bunga dan lembah api terbakar memiliki reputasi yang kuat di dataran tengah. Partisipasi mereka tidak diragukan lagi akan meningkatkan reputasi aliansi, jauh melampaui reputasi aliansi Sungai Mendalam ketika dibentuk saat itu. Kemajuan aliansi yang mulus ini agak melebihi harapan saya. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Bagaimanapun, Hall of Souls bukanlah faksi biasa. Menentang mereka akan membutuhkan banyak keberanian. Kalau begitu, kapan kita akan bertemu kedua sekte untuk membahas detail aliansi? Cai Lin bertanya, tidak perlu terburu-buru. Meskipun sekte bunga dan lembah api terbakar telah setuju untuk bergabung, itu masih belum cukup. Jika kita ingin melawan Hall of Souls, kita pasti perlu mengikat Pil Tower. Kalau tidak, itu akan sangat sulit. Yao Lao perlahan menggelengkan kepalanya saat dia menjelaskan situasinya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Kegembiraan di hatinya secara bertahap berkurang. Dia juga mengerti bahwa yang paling penting dari tiga faksi besar adalah Pil Tower. Faksi ini memiliki kemampuan untuk memanggil para ahli di seluruh dataran tengah. Jika mereka bergabung, reputasi aliansi akan melambung tinggi. Pada saat itu, mereka tidak akan kalah dengan Hall of Souls bahkan ketika harus berhadapan langsung. Namun, Xiao Yan sadar bahwa tidak mudah untuk membuat Pil Tower bergabung dengan aliansi. Pil Tower selalu mempertahankan sikap netral. Itu tidak pernah bergabung dengan camp manapun sejak didirikan. Meskipun orang-orang ini sangat membenci Hall of Souls, peluang keberhasilan dalam meyakinkan mereka untuk bergabung dengan aliansi tidak terlalu tinggi. Haruskah kita mengirim surat sebagai penyelidikan? Saran dokter peri kecil. Yao Lao menggelengkan kepalanya. Dia berkata, ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Jika kita ingin meyakinkan mereka untuk bergabung dengan aliansi, kemungkinan saya harus secara pribadi mengunjungi Pil Tower bersama Xiao Yan. Hasil mengirim orang lain pasti akan berakhir sama. Iya, Xiao Yan mengangguk. Pil Tower tidak seperti Flower Sect dan Burning Flame Valley. Mereka harus pergi secara pribadi jika mereka ingin membentuk aliansi ini. Jadi seperti ini, sama saja. Saya akan mengurus paviliun bintang jatuh. Hal-hal selama periode waktu ini sebagian besar telah diselesaikan. Kemungkinan besar tidak akan ada masalah lagi. Kapan kalian berdua pergi? Cai Lin mengangguk dan mendukung pendekatan ini. Keputusan akhir Pil Tower adalah bagian penting dari aliansi ini. Mereka harus memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Masalah ini tidak bisa ditunda. Kami akan berangkat hari ini. Xiao Yan bertukar pandang dengan Yao Lao dan keduanya menjawab secara bersamaan. Masalah ini harus diselesaikan sesegera mungkin. Dengan keputusan yang dibuat, Xiao Yan dan Yao Lao tidak menunda lagi. Keduanya membuat beberapa persiapan sebelum bergegas ke Pil Region. Karena paviliun bintang jatuh baru saja stabil, hanya mereka berdua yang tersisa dalam perjalanan ini. Cai Lin, dokter peri kecil, dan yang lainnya tetap di belakang untuk menjaga paviliun bintang jatuh. Xiao Yan dan Yao Lao bisa dianggap sebagai Dousheng elit. Kecepatan mereka secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ahli biasa.
Mereka merobek ruang dan melakukan perjalanan ke tujuan mereka. Di bawah kecepatan yang menakutkan ini, mereka telah mencapai kota pil suci di wilayah pil dalam setengah hari. Xiao Yan merasa agak emosional saat dia tiba di pinggiran kota pil suci. Tempat ini adalah tempat dia benar-benar menjadi terkenal di dataran tengah. Selama pil gathering, dia mengandalkan dirinya sendiri untuk membalikan keadaan dan mengalahkan ahli dari Hall of Souls, mencegah tempat juara dari pil gathering mendarat di tangan seseorang dari Hall of Souls. Dengan kata lain, Pil Tower berutang budi pada Xiao Yan. Lagi pula, jika tempat juara diambil oleh Hall of Souls, reputasi Pil Tower akan mengalami pukulan besar. Xiao Yan dan Yao Lao tidak berhenti karena jalanan yang ramai setelah memasuki kota Pil Suci. Sebaliknya, mereka memasuki Pil Tower. Xiao Yan dan Yao Lao duduk di aula besar di tingkat atas Pil Tower. Seorang penatua menara pil dengan cepat mundur dan memberitahu 3 kepala besar tentang kedatangan mereka. 3 orang ini tampaknya telah membentuk suasana yang hebat tentang mereka sekarang. Yao Lao mengangkat cangkir teh di sampingnya, menyesapnya, dan tertawa. Baik dia dan Xiao Yan lelah setelah bepergian ke sini, tapi untungnya keduanya luar biasa. Oleh karena itu, mereka mampu menanggung kelelahan ini. Xiao Yan tersenyum. Dia tahu bahwa hubungan Yao Lao dengan ketiga kepala itu cukup baik, jadi dia tidak berkomentar. Keheningan di aula besar berlanjut sesaat sebelum dipecahkan oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Pintu yang tertutup rapat didorong terbuka dan tawa keras segera menyusul. Haha, tamu yang langka. Yao tua, tidak disangka aku bisa melihatmu lagi. Pintu yang tertutup rapat telah dibuka. Xuan Kongzi berjubah putih tertawa dan dengan cepat masuk. Tian Lezi dan Xuan Yu dengan cepat mengikutinya. Kedua mata mereka menunjukkan kegembiraan saat mereka melihat Yao Lao di aula besar yang memegang cangkir teh. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabar? Yao Lao meletakkan cangkir tehnya. Dia melihat ketiganya dan menyapa mereka dengan senyuman. Xuan Kongzi dan 2 di belakangnya dengan cepat berjalan melewati aula besar. Mereka tiba di depan Yao Lao dan melihat wajah familiarnya. Sesaat kemudian, Xuan Kongzi dengan lembut menghela nafas. Dia menepuk bahu Yao Lao saat dia berkata, "Tidak terduga aku masih bisa melihatmu saat kita masih hidup." Senyum di wajah Yao Lao menjadi lebih padat setelah melihat cara mereka bertindak. Dia menepuk bahu Xuan Kongzi sebelum matanya mendarat di samping Xuan Yi. Dia tertawa, "Sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu, tetapi kamu masih secantik biasanya. Anda tidak tampak seperti sebagian kecil dari kami, orang-orang tua." Wajah Xuan Yi sedikit memerah setelah mendengar pujian ini dan kedua matanya dipenuhi kelembapan. Sikapnya yang seperti gadis kecil menyebabkan Xiao Yan merasa tidak bisa berkata-kata. Tampaknya kepala raksasa Pil Tower ini benar-benar memiliki perasaan terhadap Yao Lao. Bahkan dia berhasil menebak ini dengan sekilas. Mereka berempat tertawa dan mengobrol sebentar setelah mereka bertemu. Xiao Yan tidak dapat menyela. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri tanpa daya di samping dan menemani mereka. Haha, Yao tua, kamu benar-benar telah menerima murid yang baik. Dia masih muda tapi dia sudah mencapai kelas Do Sheng. Selain itu, ia juga menghargai hubungan. Jika ada kecelakaan yang menimpa Anda saat itu, saya yang lama benar-benar ingin merebutnya. Beberapa dari mereka akhirnya melihat Xiao Yan di samping setelah mengobrol sebentar. Xuan Kongzi langsung tertawa. Penatua Xuan Kongzi, tolong jangan menggoda diri muda ini. Xiao Yan tanpa sadar dan pahit tertawa sebelum memberikan balasan. Hehe, aku tidak pantas dengan istilah penatua sekarang. Mereka yang lebih kuat adalah tuannya. Terlepas dari apakah itu dalam hal melatih Douki atau keterampilan alkemis, kemungkinan saya tidak dapat membandingkannya dengan Anda. Xuan Kongzi tersenyum saat dia menjawab. Dia baru saja beruntung maju ke kelas Ban Sheng setahun yang lalu,
Tapi dia samar-samar merasa seolah-olah dia sedang menghadapi lautan tak berujung di depan Xiao Yan. Dia bahkan tidak bisa mendeteksi batas Xiao Yan. Baiklah, kamu tidak akan berkunjung tanpa alasan. Yao tua, kunjunganmu ke Pil Towerku pasti melibatkan beberapa masalah besar, kan? Xuan Kongzi tertawa. Dia mengubah pembicaraan saat dia melihat kembali ke Yao Lao. Iya, senyum di wajah Yao Lao berkurang setelah mendengar bahwa mereka akan membahas hal-hal penting. Dia merenung sejenak sebelum menjelaskan masalah aliansi secara rinci. Aliansi masalah ini sedikit merepotkan. Bukannya Anda tidak menyadari betapa keras kepala orang-orang tua itu? Kelompok Xuan Kongzi semua mengerutkan kening. Xuan Kongzi menjawab setelah mendengar Yao Lao menjelaskan situasinya. Aku sadar ini merepotkan, tapi aku harus mencobanya. Aula jiwa terlalu kuat. Tak satu pun dari pihak kami akan mampu melawan mereka sendirian. Jika kita tidak membentuk aliansi, tak satu pun dari kita akan bisa lolos dari cakar Hall of Souls. Saya telah ditangkap oleh Hall of Souls sebelumnya. Oleh karena itu, saya punya ide mengapa mereka menangkap jiwa, dan kemungkinan itu melibatkan beberapa skema pembuatan bir. Yao Lao menjawab dengan serius. Xuan Kongzi sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa Hall of Souls dia tidak akan menangkap begitu banyak tubuh spiritual tanpa alasan, tetapi berita ini saja tidak cukup untuk membuat orang-orang tua itu keluar dari norma dan bergabung dengan aliansi. Masalah ini akan jauh lebih mudah jika leluhur masih ada. Hanya satu kata dari dirinya yang sudah tua akan menentukan jawaban akhir. Xuan Yi mengerutkan kening dan menjawab, benda lama itu telah menghilang lagi. Yao Lao bertanya dengan suara terkejut. Xuan Kongdi dan dua lainnya dengan pahit tersenyum pahit dan mengangguk bersama. Xuan Kongzi menjawab, dia telah lama menghilang. Sudah bertahun-tahun sejak kami mendengar sepatah kata pun darinya. Jika token giok spiritualnya masih belum baik-baik saja, kami pun akan berpikir bahwa dia telah bertemu dengan beberapa kecelakaan. Leluhur? Apa itu? Xiao Yan di samping bertanya. Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya setelah mendengar percakapan mereka. Yao Lao tidak pernah menyebutkan bahwa ada leluhur di dalam Pil Tower. Leluhur ini bisa dianggap sebagai salah satu pendiri Pil Tower. Dia juga orang yang paling berpengalaman di Pil Tower, dan kata-katanya akan memengaruhi keputusan apapun. Jika dia setuju dengan aliansi ini, tidak akan ada masalah, tetapi jika dia tidak setuju, tidak akan ada harapan untuk aliansi ini. Xuan Kongzi ragu-ragu sebelum menjawab, namun, leluhur ini suka berkeliaran dan bersenang-senang di dunia. Dia menghilang sepanjang waktu. Bahkan kami bertiga hanya bertemu dengannya sekali selama bertahun-tahun ini. Hal yang paling disukai leluhur adalah menemukan wanita hamil. Tentu saja, targetnya bukan wanita hamil ini, tetapi bayi di dalam rahim mereka. Lebih tepatnya, dia ingin menemukan insiden di mana bayinya kehilangan nyawanya sebelum meninggalkan rahim ibunya karena kecelakaan. Setelah menemukan bayi yang meninggal lebih awal, dia kemudian akan masuk ke tubuh ibu hamil dengan metode khusus dan berubah menjadi bayi biasa. Dia akan lahir, tumbuh, dan menjalani hidupnya sebagai orang lain sampai akhirnya tubuh itu mati. Hanya dengan begitu dia akan pergi menggunakan kata-kata orang tua itu untuk menggambarkannya, itu adalah pengalaman hidup. Xiao Yan benar-benar tercengang saat dia menatap wajah Xuan Kongzi yang tersenyum pahit. Dia tertawa kering dan berkata, leluhur ini benar-benar manusia yang sangat unik. Selain itu, leluhurnya bukan manusia. Xuan Kongzi perlahan menggelengkan kepalanya. Dia menatap Xiao Yan dan dengan lembut berkata, bentuk aslinya adalah pil obat. Bab 1446, Menara Pil Kecil. Bukan manusia. Xiao Yan merasa kulitnya meledak terpisah saat ini. Sudut mulutnya berkedut. Itu lama kemudian sebelum dia menekan suaranya dan dengan lembut bertanya, pil obat tingkat yang legendaris.
Semua pil obat yang telah mengalami pil Lightning 9 warna akan memiliki beberapa kecerdasan, tetapi pil obat sebagian besar dalam bentuk binatang. Beberapa pil obat tingkat 9 legendaris mampu mengambil bentuk manusia, dan bahkan mungkin bagi mereka untuk berlatih. Namun, Xiao Yan hanya membaca tentang pil ini di beberapa buku kuno. Haha, pil obat tingkat di sangat langka bahkan di zaman kuno. Bagaimana orang bisa memperbaikinya sekarang? Xuan Kongzi tidak terkejut melihat keterkejutan Xiao Yan. Dia juga telah tercengang untuk waktu yang lama sebelum pulih pertama kali dia mendengar tentang bentuk sebenarnya dari leluhurnya. Penatua yang memurnikan leluhur adalah salah satu pendiri pil Tower, tetapi tetua itu telah meninggal setahun sebelum dia akan mati. Dia menghabiskan semua usahanya untuk memperbaiki pil obat. Nenek moyang ini telah kelelahan ketika pil terbentuk dan akhirnya mati dengan tenang. Namun, sulur rohnya memasuki pil obat tingkat 9 dengan cara yang aneh, menyebabkan pil obat tingkat 9 ini mengalami transformasi. Selanjutnya, pil obat ini berubah menjadi bentuk manusia yang tidak meninggalkan pil Tower. Itu tetap di belakang sebagai penjaga pil Tower. Dari sudut pandang tertentu, leluhur ini dapat digambarkan sebagai avatar unik dari sesepuh itu, tetapi kontrol avatar ini agak rumit. Xuan Kongzi tertawa saat dia menjelaskan. Dengan aliran waktu, leluhur telah menyelamatkan pil Tower dari kehancuran berkali-kali. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa menandingi statusnya di pil Tower, tetapi dia tidak terlalu tertarik dengan ini. Dia akan hilang setelah pil Tower stabil. Tidak ada yang bisa menemukannya. Xiao Yan menyeka keringat dinginnya. Asal-usul leluhur di pil Tower ini misterius. Pil Xuan tingkat 9 bermutasi. Xiao Yan jelas menyadari pembagian pil obat tingkat 9. Tingkat ke-9 dipisahkan menjadi 3 tingkatan, tier 9 Treasure Pill, tier 9 Xuan Pill, dan tier 9 Golden Pill. Pil obat tingkat 9 yang muncul di dunia ini sebagian besar adalah pil harta karun. Seseorang pada dasarnya tidak dapat menemukan pil Xuan, dan pil emas tingkat 9 yang jauh kemungkinan adalah sesuatu yang hanya muncul di zaman kuno. Setelah pil emas tingkat 9 adalah yang legendaris. Di pil, tidak ada yang saat ini tinggal di benua ini yang bisa memperbaiki pil obat ini. Penatua itu mampu memperbaiki pil Xuan tingkat 9 dan menyebabkannya bermutasi. Kemungkinan kekuatannya, setidaknya, bintang 5 atau 6 Do Sheng. Setelah memikirkan hal ini, hati Xiao Yan tanpa sadar merasa terguncang oleh kekuatan yang pernah dimiliki pil Tower. Lupakan saja, tidak perlu membahas masalah yang berkaitan dengan leluhur lagi. Dia telah hilang selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang tahu kapan dia akan muncul. Mungkin, dia sekarang dalam bentuk bayi yang melakukan apa yang disebut mengalami kehidupan. Xuan Kongzi melambaikan tangannya. Nada suaranya tidak berdaya karena leluhur legendaris ini yang telah hilang selama bertahun-tahun. Terakhir kali dia bertemu leluhurnya adalah seorang pemuda berusia 17 hingga 18 tahun. Tidak ada cara untuk mengatakan dia telah menjadi apa sekarang. Bagaimana dengan masalah aliansi? Kejutan di hati Xiao yang secara bertahap ditarik saat dia bertanya. Karena leluhur tidak ada, semua masalah utama Menara Pil diputuskan oleh Dewan Penatua Utama Menara Pil Kecil dengan pemungutan suara. Xuan Kongzi menjawab, itu harus melalui Dewan Penatua Utama, ya. Dalam hal ini, itu akan sedikit merepotkan. Sebagian besar orang tua di sana bertele-tele. Akan sulit untuk membuat mereka memilih untuk mendukung aliansi. Yao Lao mengerutkan kening dan berkata, ada total 10 kursi di Dewan Penatua Agung. Kami bertiga, sebagai 3 kepala besar Pil Tower, juga ada di dalam. Meskipun ini masalahnya, kami hanya memiliki 3 suara. Xuan Yi menjelaskan tanpa daya. Selain itu, 7 orang tua yang tersisa jauh lebih berpengalaman daripada kita.
Kata-kata kami tidak akan berdampak banyak pada mereka. Hanya 3 suara. Itu tidak cukup. Yao Lao menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Meskipun Dewan Penatua Utama ini relatif demokratis dan keputusannya bergantung pada jumlah suara yang mendukung dan menentang keputusan tertentu, beberapa orang tua di dalamnya sangat bertele-tele. Kebanyakan dari mereka akan menentang aliansi ini. Selama ada perbedaan 1 suara di Dewan Penatua Utama ini, hasilnya akan tetap. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan, bukannya tidak ada harapan. 2 dari 7 sesepuh memiliki permusuhan yang sangat besar dengan Hall of Souls. Jika kita bisa meyakinkan mereka, kita akan mendapat 5 suara. Oleh karena itu, kami akan memiliki jumlah suara yang sama dengan mereka orang tua lainnya. Xuan Kongzi merenung sejenak dan menjelaskan. Oh, bisakah Anda yakin tentang ini? Mata Yao Lao menjadi cerah setelah mendengar ini. Jika 5 suara melawan 5 suara, ada banyak ruang gerak untuk harapan. Aku tidak bisa memastikan, tapi setidaknya aku bisa mencobanya. Mengapa Anda dan Xiaoyan tidak mengikuti saya ke menara pil kecil? Setelah saya melaporkan masalah ini, orang-orang tua itu pasti akan sedikit terkejut. Xuan Kongzi tertawa. Ya, baiklah. Sudah bertahun-tahun sejak saya memasuki tempat itu. Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Dia memandang Xiaoyan dan tertawa. Mereka yang telah berkumpul semuanya adalah guru alkemis yang pernah memiliki reputasi yang sangat terkenal di dataran tengah. Anda beruntung bisa masuk. Ini akan menjadi pembuka mata. Haha, dengan kemampuan Xiaoyan saat ini, dia mungkin akan membuka mata orang-orang tua itu. Xuan Yi tertawa. Xuan Kongzi tersenyum dan berdiri. Dia berjalan ke ujung aula besar sebelum menekan tangannya ke dinding halus seperti batu giok. Riak menyebar dari telapak tangannya, dan semua orang melihat dinding mulai bergoyang dengan cepat. Dalam sekejap mata, dinding telah berubah menjadi terowongan spasial yang berputar perlahan. Alam yang diciptakan sendiri, ya. Menara pil kecil ini benar-benar ada di dalam alam yang diciptakan. Xiaoyan bergumam dalam hatinya setelah melihat terowongan ini muncul. Ayo pergi. Xuan Kongzi tersenyum setelah membuka terowongan spasial. Setelah itu, dia memimpin dan berjalan ke terowongan. Kelompok Xiaoyan mengikuti. Terowongan itu perlahan menyebar setelah orang terakhir masuk. Setelah itu berubah kembali menjadi dinding yang keras. Setelah menempuh jarak pendek melalui terowongan spasial dalam waktu kurang dari 1 menit, cahaya di depan Xiaoyan tiba-tiba menjadi cerah. Pada saat dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia sudah berdiri di atas gunung hijau yang menjulang tinggi. Awan berlama-lama di langit, memberikan tanah penampilan yang sangat berkabut, aroma bahan obat yang sangat padat. Hidung Xiaoyan berkedut. Matanya menyapu sekeliling, dan dia terkejut menemukan bahwa seluruh gunung ini dipenuhi dengan banyak kebun obat. Bertonton bahan obat yang sangat langka di dunia luar tumbuh berkelompok di taman-taman ini. Ini seperti pil realm kedua. Beberapa kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat sekeliling. Kebun obat ini milik berbagai pemilik. Mereka adalah kehidupan baru dari orang-orang tua itu. Xuan Kongzi tersenyum. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan berjalan ke puncak gunung. Kelompok Xiaoyan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Adalah mungkin untuk melihat beberapa sosok tua di tengah laut obat yang subur di sekitarnya. Orang-orang tua ini mungkin tampak seperti petani yang menanam bahan obat, tetapi Xiaoyan bisa merasakan fluktuasi spiritual yang sangat kuat yang datang dari mereka masing-masing. Petani obat tua ini telah memperoleh pencapaian tingkat tinggi dalam hal kekuatan spiritual. Mereka tidak terlalu memperhatikan wajah Xiaoyan yang tidak dikenal. Yao Lao di sampingnya menarik banyak tatapan terkejut. Beberapa orang tua melangkah maju untuk menyambut Yao Lao di sepanjang jalan. Jelas, mereka telah berkenalan dengan Yao Lao di masa lalu.
Rombongan melewati beberapa jalan pegunungan sebelum mereka berhenti di puncak gunung. Kelompok Xuan Kongzi menempatkan Xiao Yan dan Yao Lao di sebuah rumah batu yang agak sederhana sebelum bergegas pergi. Mereka akan melaporkan masalah aliansi. Xiao Yan dan Yao Lao sadar bahwa mereka tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini. Oleh karena itu, keduanya duduk di rumah dan beristirahat. Mereka menunggu beberapa jam sebelum Xuan Kongzi akhirnya kembali dengan dua lainnya di belakangnya. Dua berita, satu baik dan satu buruk. Xuan Kongzi tertawa getir setelah memasuki rumah. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, kabar baiknya adalah kita dapat mengumpulkan 5 suara untuk mendukungnya. Perhatian Xiao Yan dan Yao Lao menjadi kuat setelah mendengar kabar baik itu. 5 suara mungkin tidak menghasilkan kemenangan, tetapi setidaknya mewakili beberapa harapan. Kabar buruknya adalah dalam 3 hari, Dewan Penatua Utama akan menerima penatua baru. Penatua baru ini juga akan memiliki 1 suara. Sayangnya, orang dengan peluang terbesar untuk memasuki Dewan Penatua Utama juga adalah orang tua yang sangat bertele-tele. Kamu kenal dengan orang tua itu. Mata Xuan Kongzi mendarat di Yao Lao saat kata-katanya jatuh. Yao Lao mengerutkan kening sebelum bertanya, iblis tua Hou, orang tua itu yang tidak saling berhadapan denganmu. Xuan Kongzi tanpa daya melanjutkan, apakah itu dari pandangannya yang bertele-tele atau alasan lain, dia pasti akan memilih menentang aliansi jika dia menjadi penatua baru. Anda telah menginjaknya selama pil gathering saat itu. Orang tua ini telah sangat tidak senang selama bertahun-tahun. Jika kamu tidak meninggalkan menara pil kecil saat itu, kamu akan sudah lama menjadi penatua dari Dewan Penatua Utama. Kita tidak perlu merasa pusing tentang masalah ini sekarang. Xuan Yi melirik Yao Lao dan berbicara dengan suara samar. Yao Lao hanya bisa tersenyum pahit ketika dia mendengar kata-kata ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika orang tua itu benar-benar memilih menentang aliansi, tidak ada harapan untuk aliansi. Tian Lezi bertanya dengan suara yang dalam. Xuan Kongzi dan Yao Lao terdiam setelah mendengarnya berbicara. Ini tidak sepenuhnya tanpa harapan. Bukankah semuanya akan baik-baik saja jika kita tidak membiarkan iblis tua Hou itu menjadi penatua baru? Xuan Yi menyarankan. Itu mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan. Siapa di Pil Tower Mountain yang bisa bersaing dengan iblis tua Hou? Old Yao mungkin bisa, tapi dia mundur dari Pil Tower atas kemauannya sendiri saat itu. Menurut aturan, dia tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing. Xuan Kongzi menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Xuan Yi membelah seikat rambut dari dahinya dan tersenyum aneh. Matanya beralih ke Xiao Yan. Yao tua tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing, tetapi Xiao Yan memilikinya. Dia adalah juara pil gathering dan calon penerus untuk menjadi kepala raksasa Pil Tower. Status ini memberinya kualifikasi untuk bersaing, itu hanya akan tergantung pada apakah dia akan mampu mengalahkan iblis tua Hou. Lagi pula, orang tua itu adalah seseorang yang hampir mengambil tempat juara pil gathering dari Yao Chen saat itu. Bab 1447, Seleksi Penatua. Xiao Yan, Xuan Kongzi dan yang lainnya sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Xuan Yi. Mereka merenung sejenak sebelum mengangguk. Xuan Kongzi berkata, meskipun senioritas iblis tua Hou jauh melampaui Xiao Yan mungkin bisa bersaing dengan orang tua ini dengan kemampuannya saat ini. Yao Lao mengangguk dan tertawa, baiklah. Biarkan Xiao Yan bersaing dengan orang tua itu. Saya akan memberitahu iblis tua itu bahwa saya, Yao Chen, tidak hanya dapat mengalahkannya, bahkan murid yang saya rawat pun dapat mengalahkannya. Jika itu benar-benar terjadi, kemungkinan wajah iblis tua Hou akan berubah menjadi hijau. Tian Lezi tertawa keras. Xiao Yan terdiam ketika mendengar keempat orang ini memutuskan bahwa dia harus bersaing setelah beberapa kalimat. Tetapi dia juga jelas menyadari bahwa masalah ini akan menentukan keberhasilan aliansi. Oleh karena itu, dia tidak keberatan dengan kompetisi tersebut. Dengan keterampilan alkemisnya saat ini,
Dia tidak akan merasakan ketakutan sedikit pun bahkan ketika berhadapan dengan iblis yang sangat tua itu. Berapa banyak warna yang bisa dimiliki oleh pil lightning dari pil obat yang dimurnikan oleh iblis tua itu? Xiao Yan merenung sejenak dan bertanya. Dia secara alami perlu mewaspadai lawannya. Sudah bertahun-tahun sejak saya melihat iblis tua itu habis-habisan. Terakhir kali saya melihatnya memurnikan pil dengan seluruh kekuatannya seharusnya 2 dekade yang lalu. Pada saat itu, dia berhasil menarik petir pil 8 warna. Dia mungkin akan bisa menarik pil lightning 9 warna sekarang. Xuan Kongzi berpikir sejenak sebelum berbicara. Petir pil 9 warna, ya, orang ini memang layak menjadi seseorang yang telah bersaing dengan Yao Lao untuk menjadi juara pil gathering. Keterampilan alkimia seperti itu dapat dianggap sebagai yang terbaik di seluruh dataran tengah. Orang tua itu telah berkembang sangat cepat selama tahun-tahun ini. Untuk mengalahkannya, Xiao Yan harus memurnikan pil obat tingkat 9. Yao Lao mengerutkan kening. Pil obat tingkat 9, bahkan jika itu adalah tingkat terendah, pil harta karun tingkat 9 agak merepotkan bagi Yao Lao untuk disempurnakan. Xiao Yan mungkin kuat, tetapi dalam hal penyempurnaan pil, seseorang mengandalkan akumulasi pengalaman. Setan tua itu telah benar-benar tenggelam dalam pemurnian pil selama bertahun-tahun. Pengalamannya berkali-kali lipat dari Xiao Yan. Iya. Xuan Kongdi dan 2 lainnya mengangguk. Mata mereka beralih ke Xiao Yan saat Xuan Kongzi bertanya, apakah kamu percaya diri? Pil obat tingkat 9? Ya. Xiao Yan dengan lembut menggosok jarinya dan dengan lembut menjawab, aku bisa mencobanya. Meskipun Xiao Yan tidak pernah memperbaiki pil obat tingkat 9, kekuatannya saat ini telah melonjak dan kekuatan spiritualnya telah meningkat pesat selama 2 tahun retretnya. Dia sudah melangkah ke keadaan surgawi dari keadaan jiwa. Dia tidak lebih lemah dari Yao Lao dan yang lainnya dari generasi yang lebih tua. Kelompok Xuan Kongzi menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka segera berkata, ayo lakukan ini. Kami akan menemukan cara untuk mengizinkan Xiao Yan bergabung dengan kompetisi. Tidak akan banyak masalah dengan kualifikasi juara pil gatheringnya. Iya. Yao Lao dan Xiao Yan mengangguk. Haha, kalian berdua harus tinggal di sini selama 3 hari ke depan. Lingkungan tempat ini sangat cocok untuk para alkemis. Xuan Kongzi berdiri. Dia tertawa sebelum pergi dengan Xuan Yi dan Tian Leizi. Mereka masih perlu meminta bantuan untuk membuat Xiao Yan bergabung dengan seleksi penatua. Lagi pula, akan sedikit merepotkan untuk tiba-tiba memasukkan orang lain. Xiao Yan dan Yao Lao sementara tinggal di Pil Tower Mountain selama 3 hari berikutnya. Banyak alkemis generasi tua tiba selama 3 hari ini. Tentu saja, mereka secara alami datang karena Yao Lao. Sebagian besar orang tua di sini berkenalan dengan Yao Lao. Mereka tentu ingin datang dan berkunjung setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Yao Lao telah mengizinkan Xiao Yan untuk berkenalan dengan para alkemis generasi tua yang pernah sangat terkenal di dataran tengah. Orang-orang tua ini telah membuat banyak teman di seluruh dataran tengah di masa lalu. Seseorang secara alami akan mendapatkan banyak manfaat hanya dengan berkenalan dengan mereka. Xiao Yan juga jelas menyadari niat Yao Lao. Oleh karena itu, dia tampak relatif sopan dan hormat ketika bertemu orang-orang ini dari generasi yang lebih tua, memuaskan orang-orang tua itu. Setelah mereka mengetahui bahwa keterampilan alkemi Xiao yang sebanding dengan Yao Lao, mereka jelas tampak jauh lebih hangat baginya. Tidak peduli di mana seseorang berada, mereka yang memiliki kekuatan akan dengan mudah mendapatkan penerimaan dari orang lain. 3 hari berlalu dalam sekejap karena suasana yang relatif semarak ini. Ketika cahaya pagi pada hari keempat mendarat di Pil Tower, gunung ini telah melepaskan ketenangannya dan menjadi lebih hidup. Biasanya ada sedikit suara yang dipancarkan di menara pil kecil ini. Semua orang baru saja mendiskusikan dan menantang keterampilan alkemis satu sama lain, atau mereka akan mengelola kebun obat mereka sendiri.
Hari-hari mereka biasa dan sangat cocok untuk orang-orang tua yang bosan dengan konflik di benua itu. Bagian atas Pil Tower Mountain membentuk tanah terbuka. Awan menutupi sekeliling tanah terbuka ini. Lapisan awan tebal seperti kapas menyebabkan seseorang merasakan dorongan ingin berjalan di atasnya. Lapangan terbuka yang jarang dikunjungi pengunjung ini cukup ramai. Kebanyakan dari mereka memiliki rambut putih dan tampak sangat tua. Siapapun di tempat ini akan sangat dicari oleh banyak faksi di dataran tengah. Jika sebuah sekte memiliki seorang alkemis tingkat ini, manfaat yang akan diterimanya tidak akan ada bandingannya. Sementara jumlah orang yang tersebar di tanah terbuka secara bertahap meningkat, Yao Lao dan Xiao yang dipimpin oleh Xuan Kongzi dan yang lainnya. Banyak orang dengan cepat berkumpul setelah Yao Lao muncul. Mereka tertawa saat menyapanya. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa Yao Lao cukup populer di dalam menara pil kecil ini. Yao Chen, Halama, memang masih hidup. Yao Lao tersenyum ketika dia menyapa teman-teman lamanya ketika suara yang agak tidak ramah tiba-tiba terdengar. Segera, kerumunan itu berpisah dan membentuk jalan. Seorang penatua kecil dan kurus berjubah abu-abu perlahan berjalan mendekat. Haha, iblis tua Hou. Bahkan kamu masih hidup. Bagaimana saya bisa pergi sebelum Anda? Yao Lao tersenyum ketika dia melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu dan mengajukan pertanyaan retoris. Ini iblis tua Hou? Ya. Hati Xiao Yan bergetar setelah mendengar bentuk pidato Yao Lao. Matanya tertuju pada pria tua berjubah abu-abu itu. Ukuran lelaki tua itu agak mirip dengan nama keluarganya, Hou Monyet. Wajahnya yang tua tampak agak kuno dan tampak seperti wajah orang mati yang masih hidup. Ketika kamu meninggalkan menara pil kecil sendirian saat itu, kupikir kamu tidak akan memiliki tulang punggung untuk kembali lagi. Pria tua berjubah abu-abu itu berbicara dengan suara samar. Ada beberapa ejekan dalam suaranya. Dia telah berselisih dengan Yao Lao dan telah mencoba yang terbaik untuk melampaui Yao Lao bahkan sekarang, tetapi keinginan ini tidak pernah terpenuhi. Itu telah menjadi duri dalam dagingnya. Yao Lao tersenyum tetapi tidak membantah. Dia bertingkah seperti orang tua yang baik. Saya mendengar bahwa Anda berencana untuk mengambil bagian dalam seleksi penatua? Ini juga. Setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, sekarang saatnya bagi saya untuk melihat apakah keterampilan alkemis Anda telah meningkat atau tidak. Pria tua berjubah abu-abu itu mengerutkan kening dan melanjutkan setelah melihat Yao Lao mengabaikannya. Yao Lao tanpa sadar tersenyum setelah mendengar kata-katanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bukan orang yang berpartisipasi kali ini. Jika Anda benar-benar bersikeras untuk bersaing dengan saya, Anda harus mengalahkan murid saya terlebih dahulu. Dia secara kebetulan bergabung dengan kompetisi." "Murid Anda?" Orang tua berjubah abu-abu itu menoleh ke samping Xiao Yan setelah mendengar kata-kata ini. Ekspresinya tenggelam setelah melihat usia Xiao Yan. Dia dengan dingin tertawa, bayi kecil ini membanggakan kualifikasi untuk berpartisipasi? Yao Chen, bahkan jika Anda ingin menggunakan pintu belakang, Anda tidak boleh melakukannya seperti ini, kan? Ini adalah menara pil kecil, bukan dataran tengah. Beberapa tetua yang tidak menyadari situasinya juga menggunakan mata aneh untuk melihat Xiao Yan. Jelas, mereka tidak mengerti mengapa dia memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Iblis tua Hou, Xiao Yan adalah juara pil gathering ini. Mengapa dia tidak memenuhi syarat? Xuan Kongzi melirik iblis tua Hou saat dia bertanya. Juara pengumpulan pil? Ekspresi iblis tua Hou berubah setelah mendengar gelar ini. Saat itu, dia telah kehilangan tempat juara kompetisi pil gathering dari Yao Chen hanya sedikit. Hal ini telah menjadi duri di hatinya. Tanpa diduga, murid yang telah diajarkan Yao Chen juga telah mencapai gelar ini. Sepertinya kualitas pil gathering benar-benar kurang. Setan tua Hou berkomentar dengan pahit. Anda salah.
Xiao Yan menyempurnakan pil Lightning 5 warna selama pil gathering ini untuk menjadi pemenang. Kompetisi ini bahkan lebih intens daripada kompetisi di masamu. Xuan Yi menjawab dengan suara lemah. Pil petir 5 warna. Para tetua di sekitarnya mengungkapkan wajah terkejut. Pada saat ini, mungkin tidak sulit bagi mereka untuk memperbaiki pil obat tingkat ini, tetapi ketika mereka berpartisipasi dalam pil gathering, sudah relatif baik untuk dapat memperbaiki pil obat yang dapat menarik pil Lightning. Pil Lightning 5 warna relatif jauh dari mereka saat itu. Wajah iblis tua Hou menjadi lebih serius setelah mendengar jawaban ini. Banyak jarum lembut yang menusuknya hingga ia cukup marah. Dia merasa sedikit malu ketika dia melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin mendengus, "Pil Lightning 5 warna? Tidak ada apa-apa di sini. Karena Anda tidak akan berpartisipasi, izinkan saya untuk mengambil posisi penatua ini. Namun, karena anak kecil ini adalah muridmu, orang tua ini akan membantumu mengajarinya." Haha, muridku ini benar-benar tidak tahu batas-batasnya. Karena iblis tua Hou bermaksud untuk mengajarinya, saya akan membantunya terlebih dahulu, terima kasih. Yao Lao tersenyum saat dia menjawab, "Yao Chen, aku tahu untuk apa kamu di sini. Begitu saya mendapatkan posisi penatua itu, saya pasti akan membuat Anda berdua kembali dengan tangan kosong." Setan tua Hou bisa mendengar ejekan dalam kata-kata Yao Lao. Dengan mendengus dingin, dia melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan pergi dengan marah. Yao Lao tersenyum saat mempelajari punggung iblis tua Hou yang jauh. Dia dengan lembut berkata, "Sepertinya kita perlu menghancurkan mimpi indah iblis tua ini untuk menjadi penatua." "Apa yang kamu katakan?" Xiao Yan menyeringai dan dengan lembut mengangguk. "Tidak perlu khawatir, guru.